kalau kita masuk dalam perlombaan. Perlombaan ini berat. Banyak persoalan yang kita hadapi, kesulitan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saudara ingat bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus juga menolong kita, memampukan kita. Dan Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Dia akan menyempurnakan iman kita. Itulah sebabnya maka dikatakan, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika kita menghadapi beban dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kesulitan dalam kita mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, satu hal yang diminta oleh Tuhan Yesus pada kita, dan Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagi kita, yaitu bertekun, bersabar, tekun dan sabar. Tuhan Yesus yang mengatakan demikian, saudara. Tuhan Yesus bukan sekedar mengatakan, tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana Dia tekun memikul salibnya. Itulah yang dimaksud dengan perlombaan. Itulah mengikuti perlombaan, saudara. Tuhan Yesus menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus, saudara, Dia juga merindukan, menginginkan supaya kita juga satu hari kelak juga dapat menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan perlombaan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka perlombaan ini, perlombaan yang terberat dan tersulit ini adalah satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita semuanya. Tidak ada terkecuali, saudara, diwajibkan. Saudara, kalau satu perlombaan yang diwajibkan, kalau kita tidak ikuti, saudara, maka kita akan menanggung akibatnya. Kita akan mengalami kerugian yang sulit diungkapkan, saudara. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Kalau diwajibkan itu berarti kita harus ikut. Kalau kita ikut, maka kita akan melihat berkat yang menantikan kita, saudara. Tetapi jikalau kita menolak untuk mengikuti perlombaan yang diwajibkan ini, maka saudara, penyesalanlah yang akan menjadi bagian kita. Penyesalan ini sedemikian besar sehingga kitab suci mengungkapkannya sebagai ratapan dan kertak gigi. Ratapan dan kertak gigi. Itulah penyesalan. Penyesalan yang paling dalam. Itulah cara Alkitab mengungkapkan penyesalan yang paling dalam, yaitu orang yang tidak bersedia mengikuti perlombaan, yaitu ratap dan kertak gigi.